Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Oke anak-anak, untuk hari ini kita sudah mulai memasuki bab listrik dinamis. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu arus listrik. Yang kedua, hantaran listrik. Dan yang ketiga adalah rangkaian listrik. Arus listrik. Arus listrik itu berasal dari tempat yang potensialnya tinggi menuju ke tempat yang potensialnya lebih rendah. Aliran muatan listrik ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan listrik. Arus listrik dirumuskan I sama dengan Q dibagi T, atau bisa juga I sama dengan N kali E dibagi T. Di mana Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan I adalah arus listrik, satuan ampere, T itu adalah selang waktu, satuannya sekon, dan N adalah jumlah elektron, sedangkan E adalah elektron. Ini adalah pengertian arus listrik dan rumusnya. Kemudian berikutnya, hantaran listrik. Benda yang bisa menghantarkan listrik itu dikenal dengan konduktor listrik. Sedangkan yang tidak bisa menghantarkan listrik itu disebut dengan isolator. Benda yang termasuk ke dalam konduktor listrik contohnya perak, tembaga, aluminium, dan bahan-bahan yang terbuat dari besi atau baja. Sementara yang termasuk isolator misalkan karet, plastik, kayu, dan masih banyak yang lainnya. Hambatan dalam suatu penghantar itu dapat diukur menggunakan alat yang disebut dengan ohmmeter. Rumus hambatan yaitu R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Ini adalah gambar hambatan listrik. Kemudian R itu adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Dan Rho itu adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter. Dan L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Apabila dalam soal satuannya tidak sesuai dengan keterangan, maka satuannya harus dikonversikan terlebih dahulu. Nah, berikutnya yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kita bahas satu per satu. Rangkaian pada lampu. Perhatikan, ada rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel. Apa bedanya di sini? Apabila rangkaian seri, ini lampunya sejajar, disusun berderetan, tegak lurus. Jadi dia tidak ada cabang. Tapi kalau rangkaian paralel, ini adalah rangkaiannya bercabang. Itu bedanya. Nah, kalau digambarkan pada rangkaian baterai, kalau rangkaian seri, dia lurus, tidak ada cabang. Contoh lagi, ini rangkaian seri pada 3 baterai. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Perhatikan perbedaan letak baterai. Jika pada rangkaian seri, baterainya sejajar, lurus, tidak ada cabang. Tapi kalau pada rangkaian paralel, baterainya itu ada cabang, jadi seolah-olah seperti bersusun. Perhatikan, ini baterainya bersusun, ada cabang, jadi ini adalah rangkaian paralel. Jadi perbedaan yang paling mendasar pada rangkaian seri dan paralel itu adalah kalau rangkaian seri, rangkaiannya tidak bercabang, jadi sejajar. Kalau rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang bercabang. Rangkaian seri atau rangkaian yang tak bercabang.
Di sini ada R1, R2, R3. R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Kemudian V itu adalah tegangan listrik. Nah, pada rangkaian seri, kuat arus yang melalui R1 dengan kuat arus yang melalui R2 dan kuat arus yang melalui R3 itu nilainya sama. Jadi misalnya di sini ada kuat arus sebesar 5 ampere, maka I1 juga 5 ampere, I2 5 ampere, dan I3 juga pasti sama dengan 5 ampere. Karena jumlah kuat arus pada rangkaian seri itu sama. Tetapi untuk tegangan itu berbeda. Jadi tegangan total itu adalah jumlah tegangan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan untuk menghitung hambatannya atau R pada rangkaian seri langsung dijumlahkan. R1 ditambah R2 ditambah R3. Tergantung jumlah hambatan yang ada pada gambar. Itu rangkaian seri. Kemudian berikutnya adalah rangkaian paralel atau rangkaian yang bercabang. Dari gambarnya bisa kita lihat letaknya hambatannya itu bersusun, ada cabang. Nah, untuk rangkaian paralel, ciri-cirinya ini berkebalikan dengan rangkaian seri. Jika V pada rangkaian paralel, itu jumlah V yang masuk, jadi V yang di sini, jumlah totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Itu kalau pada rangkaian paralel. Sedangkan untuk jumlah kuat arusnya, jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus I1 sama dengan kuat arus I2 sama dengan kuat arus I3. Jadi jumlah total keseluruhannya. Untuk hambatan penggantinya, untuk rangkaian paralel 1/Rp. Rp itu adalah rangkaian paralel. Karena di sini gambar hambatannya ada 3, jadi rumusnya 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi rumus ini tidak harus selalu R3, tergantung dari jumlah hambatan yang ada pada soal. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini hambatannya letaknya sejajar, tidak bercabang. Berarti ini adalah contoh rangkaian seri. Nah, bagaimanakah cara menentukan hambatan penggantinya? Karena ini rangkaian seri, maka hambatan penggantinya kita rumuskan. RS itu rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 7 ohm. Total keseluruhannya adalah 12 ohm. Jadi hambatan pengganti pada gambar ini adalah 12 ohm. Kita ke gambar berikutnya, masih sama seperti soal yang di atas. Gambar hambatannya ada 3. Rumusnya juga masih sama. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm. Jumlah keseluruhannya adalah 9 ohm. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian ini adalah 9 ohm. Oke, berikutnya kita ke contoh soal rangkaian paralel. Nah, kalau pada rangkaian paralel, kita tidak bisa langsung menjumlahkan nilai pada hambatan tersebut. Tapi dengan rumus 1/Rp sama dengan, karena hambatannya ada 3, jadi rumusnya 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan nilai hambatannya 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Penyebutnya kita lihat, sama tidak? Di sini penyebutnya ada 2, ada 6, ada 4. Jadi kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Tetapi harus kita samakan dulu penyebutnya yang bisa dibagi untuk semuanya. Yang bisa dibagi untuk angka 2, 6, dan 4 adalah
12 atau KPK dari 2, 6, dan 4 adalah 12. Kita hitung 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 kali 1, 6. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Kita jumlahkan, ini masih 1 per RT, sama dengan 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 3, 11 ya. Kemudian RP di sini 12 per 9. Maka untuk RP-nya kita balik, karena di sini tadi masih 1 per RP, RP-nya kita balik, jadi asalnya 9 per 12, jadi 12 per 9. Kita sederhanakan jadi 4 per 3, atau 1,3. Baik, ini adalah materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Silahkan dipelajari lagi contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.